Assalamualaikum. Oke, anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabarnya sekarang hari ini? Alhamdulillah pada semangat. Oke anak-anak, sebelum saya mulai pembelajarannya, kita absen dulu ya. Nanti saya panggil nama kalian, silakan bilang hadir. Oke anak-anak, kita ambil buku pendidikan Pancasilanya. Silakan kalian semua buka halaman bab 4. Sebentar. Bab 4 halaman 75. Ya. Halaman 75. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran baru tentang belajar bermusyawarah, itu bab 4 ya, anak-anak sekalian. Kita sebelumnya pernah belajar mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ya. Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Coba sebutkan satu-satu, bareng-bareng. Pancasila. Ayo, bareng-bareng. Ulang. Saya sebut Pancasila langsung ya. Pancasila. 1. Tuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, alhamdulillah anak-anak sekalian sudah hafal tentang Pancasila ya. Di sila keempat ada yang disebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada yang tahu gak makna dari sila keempat apa? Coba satu orang, saya minta satu orang angkat tangannya, lalu jawab ke teman-temannya. Ada yang berani? Ada yang berani? Nggak apa-apa, jangan takut salah, ya. Kita nggak apa-apa salah, namanya kita belajar, wajar kalau salah. Ada yang berani? Angkat tangannya. Pak, menurut saya sila keempat artinya begini-begini. Ada yang berani nggak? Ayo. Atau ada yang mau duduk aja sambil jawab, duduk, nggak apa-apa, silakan. Pak, sila keempat artinya kita harus berdemokrasi, kita harus musyawarah, berdiskusi. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau misalkan belum ada yang mau ya, mungkin masih pada grogi karena pagi, nggak apa-apa. Sila yang keempat, anak-anakku sekalian, itu bermakna kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Maksudnya apa? Maksudnya Indonesia itu harus dipimpin berdasarkan demokrasi. Jadi semua harus memilih pemimpin yang adil. Pemimpin yang sesuai dengan Indonesia. Yang beragama sesuai dengan agama yang di Indonesia. Pendidikan memahami apa yang ada di Indonesia. Itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Harus hafal Pancasila, harus hafal UUD, harus hafal seluruh yang berkaitan dengan Indonesia. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan itu apa? Anak-anakku sekalian, permusyawaratan adalah kita harus bermusyawarah, bergotong royong, berdiskusi, dan sebagainya. Lalu permusyawaratan perwakilan. Perwakilan di sini adalah kita harus dipimpin, diwakilkan oleh pemimpin-pemimpin yang sekarang ditunjuk
sama kita sendiri. Contohnya di mana? Di DPR, MPR, presiden, wakil presiden. Itu mereka mewakili kita. Kita sakit, kita susah, kita sedang ditimpa musibah, mereka harus membantu kita. Kita senang, pendidikan gratis, orang tua kita tidak susah kerja, itu tanggung jawab mereka. Makanya itu masuk ke dalam sila yang keempat. Nah, sekarang kita belajar di bab 4 mengenai ayo bermusyawarah ataupun disebut ayo diskusi, ya. Oke, saya pengen nanya, contoh musyawarah yang paling sering dilakuin di kelas apa? Pemilihan ketua kelas. Kalian kalau milih ketua kelas itu voting pakai suara atau kalian diskusi dulu siapa yang jadi ketua kelas? Voting. Nah, sebelum voting kalian misalkan nunjuk orang dulu gak? Si ini Pak, si A, si B, si C. Seperti itu enggak? Ya, nah di musyawarah anak-anakku sekalian, salah satu kelemahan musyawarah adalah ketika banyak suara itu nanti orang-orang punya pendapatnya masing-masing. Aduh, saya milih si ini karena menurut saya dia jago. Enggak, yang paling jago menurut saya dia. Enggak, itu dia yang paling jago. Nah, akhirnya dibuatlah voting untuk menentukan. Jadi sebelum melakukan voting, dilakukan musyawarah. Siapa yang paling pantas? Ketika sudah ketemu calon-calonnya, barulah kita melakukan voting, ya. Oke, dilihat bukunya. Halaman, kita buka halaman 76 sebelahnya. Oke. Saya minta satu orang untuk baca. Ada yang mau? Untuk baca? Sebelum saya tunjuk. Ada yang mau sebelum saya tunjuk? Oke, halaman 76. Saya tunjuk ya. Saya tunjuk aja ya. Siapa kira-kira yang baca? Siapa yang kira-kira mau baca? Oke. Pada bawa buku semua ya, alhamdulillah. Oke, kamu silakan baca. Nggak apa-apa, belajar. Dari ketiga gambar yang kalian sebut sebagai suatu kegiatan musyawarah. Mengapa gambar kalian sebut kegiatan musyawarah? Musyawarah berarti berunding atau pertemuan bersama antara beberapa orang atau kedua untuk membahas suatu hal dari mencapai keputusan bersama. Untuk bermusyawarah adalah mencapai kesepakatan, tujuan atau keputusan bersama. Oke, stop. Lanjut. Saya tunjuk kamu. Lanjut bacanya. Saya sampai mana? Oke, tadi dari buku anak-anak sekalian bahwa musyawarah itu ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, dihadiri lebih dari 2 orang. Kalau misalkan orang sendiri ngomong, itu musyawarah atau bukan? Kalau ada orang sendiri nih, ngomong sendiri, itu musyawarah atau gila? Itu bukan musyawarah. Kalau ada orang ngomong sendiri, berarti ada yang bermasalah di jiwanya. Lalu yang kedua, seluruh peserta memiliki kedudukan yang sama. Maksudnya apa, Pak? Seperti kalian, milih ketua kelas. Yang milih itu murid semua kan? Siswa semua kan? Gak ada anak SMP tiba-tiba datang ke sini, saya milih ini. Wah, gak bisa. Kalau bahasa kita mah gak aci. Gak fair. Karena kedudukannya tidak sama. Yang ketiga, seluruh peserta bebas mengemukakan pendapat terhadap suatu masalah yang dibahas. Nah, salah satu keuntungan musyawarah adalah kita bebas untuk berpendapat, ya. Saya milih ini. Menurut saya dia yang cocok. Bebas. Itu salah satu
keuntungan bermusyawarah. Keempat, tidak mengutamakan sifat egois dan mau menang sendiri atau memaksakan kehendak. Jadi dalam musyawarah kita nggak boleh egois ya. Pokoknya saya maunya dia yang jadi ketua kelas, yang lain nggak boleh. Wah, jangan kayak gitu. Pokoknya saya harus yang ini. Kalau nggak dia dipilih, saya keluar dari kelas. Nah, saya keluar dari Nur A'raf. Wah, jangan. Kalau kita musyawarah, kita hilangkan sifat egois kita. Karena bisa jadi, teman-teman, atau anak-anakku sekalian, bisa jadi pendapat orang lain lebih bagus dari kita. Lebih hebat daripada kita. Ataupun pendapat kita memang bagus, tapi ada juga yang lebih bagus lagi, gitu ya. Jadi jangan egois. Jadi kita harus fair. Harus saling menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir apa? Selalu mengedepankan sikap menghargai peserta lain. Nah, itulah kita tidak boleh egois. Jadi harus mengedepankan pendapat peserta lain. Harus tahu pendapat dia bagaimana. Pendapat kamu gimana? Dia jadi ketua kelas. Waduh, kata saya mah jangan deh, jangan dia jadi ketua kelas. Kalau kamu gimana? Kalau saya cocok gitu. Kamu gimana? Gimana kalau dia yang jadi ketua kelas, jangan si ini. Nah, itu. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain. Karena ini posisi duduknya sudah sesuai, ada ini ya, beda-beda. Jadi kita bagi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. Masing-masing dari tempat duduk kalian, teman sebah kalian, kelompok kalian, coba diskusikan kalian kalau studi tour mau kemana. Siapa tahu nanti beneran kejadian ya. Oke, saya kasih waktu berapa menit enaknya ya? Oke, jangan mulai dulu. Kira-kira berapa menit waktu yang enak buat kalian musyawarah? 5 menit. 10 atau 5? 10 atau 5? Oke. 7 menit ya. 7 menit. Kalian diskusi ke teman sebelah kalian, ke kelompok kalian. Kalian tulis kalian mau kemana, kelebihan tempat wisata itu apa, kalian tulis ya. Habis itu kalian nanti perwakilan kelompok ngomong, Pak, kelompok saya pengen ke mana gitu. Oke, coba kalian sekarang diskusi. Silakan dimulai ya. Oke, waktunya habis. Ya, kelompok 4 silakan duduk ke tempat masing-masing. Oke, sekarang saya mau mendengar, perhatikan anak-anak sekalian. Ini adalah praktik musyawarah di antara kelompok. Ketika di antara kelompok kalian kan kalian diskusi ya, mau kemana. Sekarang kita coba ke ruang lingkup yang lebih besar. Kita pengen dengerin dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 mau kemana? Taman Safari Bogor. Oke, Taman Safari Bogor. Kenapa mau ke Taman Safari? Kelompok 1, dengarkan kelompok lainnya. Oke, ada kekurangannya nggak ke Taman Safari Bogor? Hah? Jauh. Oke. Sekarang kelompok 2 mau kemana? Apa? Ke Ancol. Kenapa mau ke Ancol? Pinggir pantai banyak pohon kelapa. Di Nur A'raf ada pohon kelapa juga. ada.
Banyak pohon kelapa. Oke, itu alasan kelompok 2. Ada kekurangannya nggak? Nggak ada. Nggak ada kekurangannya Kancol. Oke, bagus. Kelompok 3 mau kemana? Apa? Ancol juga. Oke, sama. Kenapa kelompok 3 mau ke Ancol sama ke kelompok 2? Ancol atau Dufan itu? Ancol, banyak tempat? Oh, oke, boleh. Ada kekurangannya nggak? Panas, iya pasti panas. Kelompok 4 apa? Dufan. Kelompok 4 mau ke Dufan. Oke, ini bukan paksaan dari satu orang kan? Berdasarkan diskusi kelompok kan ya? Oke, kelompok 4 mau ke Dufan. Kenapa mau ke Dufan kelompok 4? Kenapa? Karena seru. Oke, apalagi? Apa? Iya, betul. Oke, banyak permainan, luas. Kekurangan Dufan apa coba? Kekurangannya ke Dufan? Luas. Ya, boleh itu kekurangannya. Jauh dari sini. Oke, jauh dari sini. Oke. Itu tadi diskusi atau musyawarah dari masing-masing kelompok kan? Nah, sekarang saya coba mau mengecilkan. Jadi, keputusan bersama kelas. Kira-kira kalau masing-masing dari ini, kalian setujunya kemana? Ada yang bilang Taman Safari, ada yang bilang Ancol, ada yang bilang Dufan. Nah, itulah musyawarah ya anak-anak. Ketika kalian bermusyawarah, banyak ide-ide. Ini ke Taman Safari, ini ke Ancol, belakang juga Ancol. Ini nggak nyontek kan kelompok 3 kan? Nggak ya? Kelompok 4 mau ke Dufan, yang dekat Ancol juga sama. Nah, ketika musyawarah itu mentok, bahasanya mentok ya, atau banyak pendapat-pendapat yang bersiliweran lah ya, banyak orang berpendapat, maka hal yang terakhir dilakukan adalah voting. Kalau pemilihan presiden berdasarkan musyawarah, kira-kira repot gak KPU? Satu-satu nih ditanya, kamu milih presiden siapa? Anies. Kamu milih presiden siapa? Ganjar. Kamu siapa? Kamu siapa milih presidennya? Nggak tahu. Nah, ada yang bilang nggak tahu. Kamu siapa? Anies. Ada yang milih Anies, ada yang milih Ganjar, ada yang milih Prabowo. Ya. Ada yang milih temannya sendiri. Nah, itu kalau musyawarah itu kekurangannya. Sama seperti kita milih ke tempat wisata. Ada yang milih Ancol, ada yang milih Dufan, ada yang milih Taman Safari. Maka dilakukan voting. Oke, ini kan kita udah dapet ya nama-nama ininya ya. Kita udah dapat nama-namanya. Tempat wisata. Ada Taman Safari. Ada Ancol. Ada Dufan. Akhirnya kita harus melakukan voting. Karena kalau kita bermusyawarah, maka akan memakan waktu yang lama. Oke, coba kita voting berdasarkan absen ya. Berdasarkan absen. Oke. Karena musyawarah kita sudah mentok ya, masing-masing kelompok pengen ke tempatnya masing-masing. Kita coba melakukan voting. Oke. Saya panggil satu-satu ya. Afan Afif mau kemana? Ancol. Oke. Lalu Afik Laska mau kemana? Taman Safari. Ini mantar kelompok masing-masing ya. Gak apa-apa. Oke, ini karena terlalu banyak, sampai nomor 10 aja absennya ya. Arka Mahesa mau kemana? Mau kemana? Apa? Dufan. Oke.
Gak apa-apa, Dufan. Azkara Villa mau kemana? Azkara Villa. Ancol. Fadil Afrizal mau kemana? Taman Safari. Ini votingnya mau semua saya sebut atau perwakilannya aja? Semua, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Fadil Gibran mau kemana? Ancol. Viral Ataris mau kemana? Ancol. Lanjut, Farhan Maulana mau kemana? Taman Safari, oke. Fikri Aditya mau kemana? Ancol. Ancol. 24. Yeah. Tadi Kenzo Trisan mana? Dufan. Oke, nggak apa-apa. Dufan. Ternyata di kelompok 3 milihnya Ancol, tapi ada yang milih Dufan. Nah itu nggak apa-apa. Boleh. Nggak harus sama ya dengan kelompoknya ya. Muhammad Kenzi mau kemana? Muhammad Kenzi mau kemana? Oh, mana orang ini? Sorry. Muhammad Kenzi mau kemana? Ancol. Oke, Ancol. Udah 6 suara. Muhammad Merzi. Mana Muhammad Merzi? Angkat tangan. Mau kemana? Ancol. Oke, angkat tangan ya supaya suaranya nggak ditilap orang. Muhammad Rafli. Mana? Dufan. Oke, nggak apa-apa. Pradip Tarsaka. Kemana kamu? Mau kemana? Udah, berdasarkan ini, nggak usah dengerin orang. Pilihan hati, mau kemana? Ancol. Lanjut, Raditya Fakih. Mana? Taman Safari. Oke. Raditya Hoiril. Ancol. Rafa Pradika. Mau kemana? Mau kemana? Taman Safari. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Raihan Hadinata. Ancol. Raihan Aditya. Mana? Kemana? Hah? Mau kemana? Taman Safari. Oke, nggak apa-apa. Taman Safari. Rizky Nur Fadlan. Mau kemana? Taman Safari. Oke, apakah bakal sama dengan Ancol? Sabik Akma. Mau kemana? Taman Safari. Syamsi Oktobi. Mana? Angkat tangan. Mau mana? Hah? udah. Berdasarkan hati. Udah apa? Jangan ini. Hah? Ancol? Ya, nggak apa-apa. Oke, Tresno Wahyu. Taman Safari. Oke. Kenapa? Ya kalau pantainya lagi bagus, boleh berenang. Emang bisa main jet ski? Oke, jadi berdasarkan musyawarah kelompok, tadi ada 4 kelompok ya. 4 kelompok masing-masing mau ke 3 tempat wisata.
Masing-masing dari kelompok rupanya sudah setuju. Saya pengen ke sini, saya pengen ke sini, saya pengen ke sini. Tapi karena musyawarah itu perlu mengetahui setiap kemauan orang, masing-masing pendapat, maka nggak bakal muncul kata mufakat kalau terlalu banyak orang, terlalu banyak masyarakat. Sama seperti pemilihan gubernur, pemilihan presiden, kalau dia adakan secara musyawarah, nggak ada kata mufakat, nggak ada kata setuju. Maka cara terakhir adalah dilakukan dengan voting atau pemungutan suara. Tapi kekurangannya apa, Pak? Kekurangan suara itu, yaitu tadi ada yang pengen ke Taman Safari, ada yang pengen ke Ancol, ada yang pengen ke Dufan. Yang Taman Safari, ayolah Taman Safari, jangan Ancol, apa sih suruhnya Ancol gitu kan? Yang Ancol, ngapain sih ngeliatin hewan-hewan gitu? Mendingan ke pantai. Nah itu, ada rasa tidak puas di antara masing-masing kalian. Itu wajar. Makanya kenapa ketika musyawarah, ketika voting, kita harus menghargai pendapat orang lain. Karena belum tentu apa yang kita suarakan, apa yang kita ajukan, itu bakal diterima. Ini aja ya, Pak. Siapa tahu beneran gitu kan. Tapi bisa jadi nanti berubah juga ya. Jadi jangan kecewa kalau pilihannya enggak dipilih ya. Harus lapang dada. Harus menghargai pendapat orang lain. Oke. Itu tadi kita udah praktik tentang bermusyawarah dan melakukan voting. Oke, sekarang karena tadi kita sudah tugas kelompok, sekarang saya minta ini untuk tugas mandiri ya, tugas sendiri. Kalian tulis nama kalian dan kelas, lalu tulis apa kelebihan dan kekurangan musyawarah. Boleh dilihat buku juga nggak apa-apa, ya. Sendiri aja, ya. Kertas lembar aja nanti dikumpulkan ke saya. Kira-kira butuh waktu berapa menit? 10 menit? Oke. Silakan kalian tulis nama kalian. Ini tugas sendiri ya, bukan kelompok. Boleh lihat buku, tulis kelebihan dan kekurangan musyawarah. Dikumpulkan di meja guru. Silakan. Oke, anak-anak sekalian, alhamdulillah materi kita untuk jam pelajaran PKN ini sudah berakhir. Bapak harap apa yang tadi kita pelajari, apa yang saya jelaskan, apa yang kalian praktikkan, itu menjadi tambahan wawasan bagi kalian semua. Semoga nanti ke depannya kalian yang mau jadi pejabat, yang mau jadi DPR, atau yang jadi presiden, menjadi orang yang suka bermusyawarah, yang amanah, betul, yang menjalankan amanat Undang-Undang Dasar dengan benar, dengan sesuai. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak meminta maaf jika ada salah kata ataupun salah perbuatan. Kita tutup pembelajaran PKN hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.